Gimana nih teman-teman, udah pada datang semua ya? Sudah, Pak. Oke, langsung aja kita awali dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing ya teman-teman. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, sebelum saya mulai ya, saya pengen ngasih hadiah nih biar teman-teman semangat mengikuti kegiatan pada hari ini. Jadi hadiahnya itu, kalau saya bilang semangat pagi, jawabnya pagi, 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 luar biasa, tetap semangat, gitu ya. Jadi babi ya teman-teman. Bisa, Pak. Oke, saya mulai ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Oke, semangat banget ya teman-teman. Mau nanya nih, kabar teman-teman gimana nih? Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Kalau kabar tugas kuliahnya gimana? Sehat, Pak. Aman, 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 aman. Oke, ya minimal kita tahu lah ya teman-teman. Di sini teman-teman udah pada tahu belum mau ngapain kita? Belum tahu. Belum, Kak. Konseling kelompok. Oke. Nah, oke, sebelumnya di sini teman-teman udah pada pernah ikut konseling kelompok belum? Belum. Oke, ada yang udah pernah ikut, ada yang belum ya. Tapi di sini saya akan mengasih gambaran besarnya nih mengenai konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu sebuah interaksi antara konselor dan klien atau peserta yang tujuannya itu adalah memberikan bantuan secara interaktif terkait suatu masalah. Jadi dalam konseling kelompok juga itu ada asas-asasnya teman-teman. Jadi nggak bisa sembarangan untuk dilaksanakan. Ada 4, yaitu yang pertama ada kerahasiaan. Jadi teman-teman di sini tuh harus menjaga kerahasiaan dari entah berjalannya diskusi dalam konseling ataupun hasilnya ya. Kemudian yang kedua ada kesukarelaan. Teman-teman hadir di sini tuh atas dasar keinginan diri sendiri, bukan paksaan dari luar ataupun dari teman-teman yang ada di sini. Kemudian yang ketiga ada keterbukaan. Jadi teman-teman ketika melaksanakan kegiatan ini tuh harus terbuka satu sama lain. Karena apa? Kita itu harus mencurahkan apapun apa adanya. Kemudian yang terakhir itu ada asas kemandirian. Jadi setelah kegiatan ini selesai, diharapkan teman-teman bisa mandiri secara bersikap ya utamanya. Oke. Karena kegiatan ini akan dimulai, tapi kita kan membutuhkan waktu ya. Jadi kesepakatan kita mau berapa menit untuk satu kali pertemuannya teman-teman? 15 menit. 25 menit. 50. Oke, di sini suara terbanyak itu 25 menit ya. Jadi kita melangsungkan kegiatan ini selama 25 menit ke depan.
Oke, udah siap belum nih buat masuk ke tahap selanjutnya teman-teman? Siap. Oke, tapi sebelum masuk ke tahap selanjutnya, itu ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka Tak sayang. Kenalan. oh iya bener ya, kenalan ya. Tak sayang. Jadi tak kenal itu maka harus kenalan. Dimulai dari saya dulu ya. Kenalkan, nama saya Rian Alfi Hidayatullah. Hobi saya itu bermain sepak bola. Bisa dilanjut di sebelah kanan saya ya. Ya, perkenalkan, nama saya Alif Nur Hakim. Hobi saya itu berantem, Pak. Bela diri. Oh beda lagi berantem, asal-asalan berantem. Oke dilanjut ya. Perkenalkan, nama saya Jiana Gula, hobi saya menyanyi. Perkenalkan, nama saya Arin, hobi saya biasanya di rumah itu main sama kucing. Ya, silakan. Silakan, nama saya Mukhtar Muhammad Nurdin, hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya Adela, hobi saya sukanya makan. Oke, di sini berarti udah saling kenal satu sama lain ya. Ya. Oke, langsung kita lanjut kegiatan selanjutnya ya. Pada siap apa enggak nih? Siap. Oke, tadi di sini saya sempat menyinggung soal tugas kuliah ya, karena teman-teman di sini kebanyakan mahasiswa dan mahasiswi. Makanya nih, sudah seberapa banyak tugasnya ini dalam satu minggu ini terakhir? Banyak, Banyak, Pak. Saya, Kak. Sekitar 5. Udah 11, Ada 15. Banyak ya ternyata ya. Ya. Di sini saya jadi penasaran nih, teman-teman di sini ada yang memiliki masalah dalam mengatur waktu nggak sih? Saya, Pak. Ada lagi nggak? Wah, ternyata lumayan banyak ya tugasnya ya teman-teman. Jadi di sini saya penasaran nih, kira-kira ada yang mengalami masalah dalam mengatur waktu nggak nih teman-teman? Saya, Pak. Saya. Mungkin Ada lumayan banyak ya dari teman-teman di sini ya, mulai mengenai permasalahan dalam mengatur waktu ya. Jadi di sini kita itu punya sebuah kesempatan mengenai bagaimana sih cara kita mengatur waktu dalam mengerjakan tugas agar kita itu mempunyai kemampuan yang baik dalam mengatur waktu, terutama itu dalam mengerjakan tugas. Gimana teman-teman, setuju nggak? Setuju. Oke. Tapi sebelum masuk ke materi ini, saya pengen tanya dulu, pengertian mengatur waktu itu menurut kalian apa sih? Menurut saya, Kak, ngatur waktu itu berarti kita dapat membuat rencana yang terjadwal, Kak. Kayak misal pagi rencananya apa, terus malamnya apa gitu. Jadi ada rencana dari awal sampai akhir. kalau menurut saya kita itu harus memanfaatkan semua waktu yang kita punya, mau itu waktunya panjang ataupun sedikit, kita harus seefisien mungkin untuk memanfaatkan waktu yang ada. Oke, jawabannya sangat bagus ya teman-teman. Jadi manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian waktu teman-teman, yang mana itu dilakukan untuk menyesuaikan beberapa kegiatan dengan efektif dan efisien. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memaksimalkan produktivitas kita tanpa mengorbankan kualitas hidup. Kemudian kita masuk nih kesulitan mengatur waktu teman-teman dalam mengerjakan tugas ya, terutama tentu itu ada sebuah faktor yang namanya faktor internal dan eksternal. Nah, kira-kira ada yang bisa menyebutkan gak nih untuk faktor internalnya dulu? Kurangnya motivasi, Kak. Kurangnya disiplin ketika mengerjakan tugas. Kalau dari saya itu kurangnya memprioritaskan tugas, Kak. Jadi saya lebih kadang tuh waktunya lebih banyak dihabiskan untuk bermain daripada mengerjakan tugas. Kalau menurut saya kurangnya kemampuan mengelola stres, Kak. Oke, ada lagi teman-teman? Tidak ada ya? Oke, jawaban teman-teman itu luar biasa ya, bagus sekali. Jadi saya jelaskan sedikit ya mengenai faktor internalnya itu. Yang pertama itu kurangnya motivasi. Jadi orang yang kurang dalam mengatur waktu atau manajemen waktu itu biasanya kurang memiliki semangat dalam
mengerjakan tugas, bahkan untuk mencapai tujuannya. Kemudian yang kedua itu kurangnya disiplin, teman-teman. Itu disiplin itu sebenarnya penting banget, teman-teman, untuk meningkatkan jadwal dan rencana yang dia buat. Kemudian yang ketiga itu ada kurangnya prioritas. Orang yang punya manajemen waktu yang kurang itu cenderung selalu tidak pernah melihat bahwa tugas itu adalah salah satu hal yang penting. Kemudian yang terakhir itu kurangnya kemampuan dalam mengelola stres. Di sini stres itu benar-benar jelas ya, penting banget, karena stres itu dapat mengganggu seseorang dalam melakukan pekerjaan yang maksimal. Nah, di sini teman-teman udah paham semua ya. Tadi itu untuk faktor internalnya nih. Kemudian yang pasti ada faktor dari luar atau eksternal. Kira-kira apa aja nih, teman-teman? Kalau saya faktor eksternalnya itu biasanya ada gangguan dari luar, Kak. Kayak setiap saya ngerjain tugas pasti ada aja teman atau keluarga itu yang gangguin saya. Menurut saya kurangnya dukungan sih Kak, bisa dari teman, keluarga, dan lingkungan juga. Sedang melakukan hal Pak, Misalnya, bermain game. kemudian ada lagi. Kalau saya terkadang kalau lagi buka sosmed itu scrollnya kadang kelamaan. Jawaban teman-teman betul sekali ya, bagus sekali. Jadi gangguan dari luar itu seperti kayak tadi, gangguan dari keluarga ya, atau lingkungan. Biasanya juga ada yang terlalu lama bermain sosial media atau game. Lalu di sini kurangnya dukungan dari orang tua atau bahkan teman-teman kita ya. Itu juga termasuk penyebabnya kurang manajemen waktu yang baik, terutama dalam mengerjakan tugas. Paham kan, teman-teman? Di sini juga saya ingin menjelaskan nih sedikit tentang bagaimana sih cara meningkatkan kemampuan dalam mengatur waktu. Yang pertama itu refleksi diri secara rutin. Jadi luangkan waktu kita agar kalian itu dapat mengevaluasi bagaimana waktu yang sudah dihabiskan. Tanya pada diri teman-teman apa yang sudah dilakukan selama hari ini ya. Kemudian yang kedua itu ada mengenali prioritas dan tujuan pribadi. Apa sih menurut kalian yang penting dalam ini? Itu kan pasti kuliah ya. Nah, pasti kita harus memprioritaskan tugas sebagai mahasiswa, teman-teman, seperti mengerjakan tugas terlebih dahulu ketimbang hal yang lain. Kemudian yang ketiga itu melacak waktu yang terpakai. Jadi setelah kita melakukan kegiatan itu kita harus melacak waktunya kita itu sudah mengerjakan apa aja nih. Nah, kemudian itu yang terakhir itu mengenali pemicu prokrastinasi. Jadi singkatnya itu menunda. Jadi teman-teman itu harus tahu pemicu atau penyebab kita itu menunda waktu itu apa. Biasanya kan itu yang sering saya dengar itu nantilah ngerjainnya, nantilah tunggu moodnya baik gitu ya. Nah, itu sangat harus dihindari banget. Kemudian yang terakhir itu mendengarkan umpan baik. Terkadang orang itu nggak sadar terhadap dirinya sendiri, teman-teman. Kalian mungkin bisa bilang saya memang seperti ini orangnya, tapi mungkin secara sosial apa yang teman-teman lakukan itu salah. Karena yang kalian harus minta pendapat dari orang lain itu benar nggak sih yang aku begini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya gantian ya yang pengen tanya ke kalian. Kira-kira apa pentingnya mengatur atau manajemen waktu sih, teman-teman? Kalau dari saya pentingnya manajemen waktu itu karena kalau kita bisa manajemen waktu itu dapat meningkatkan produktivitas, Kak. Jadi kita lebih produktif ketimbang sebelum mementingkan manajemen waktu. Menurut saya Kak, jadi kita bisa meningkatkan kualitas hidup dan kerja. Jadi hidup kita itu kedepannya akan lebih teramat. Dari saya itu membantu mencapai tujuan. Menurut saya itu memang kita bisa
ilmunya benar-benar luar biasa semuanya ya teman-teman. Nah sekarang gimana sih cara melatihnya? Sebenarnya banyak cara teman-teman, tapi ini saya menyampaikan beberapa aja ya. Yang pertama itu membuat daftar tugas atau to-do list. Yang kedua ada menggunakan metode prioritas. Kemudian yang ketiga itu ada menerapkan teknik Pomodoro, yaitu 20-50 belajar dan 5 menit istirahat. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi rutin. Materinya ini sudah selesai teman-teman. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, karena kita terlalu bosan ya materi terus, saya pengen ngasih ice breaking nih teman-teman. Gimana, pada setuju nggak? Setuju. Di sini saya pengen mengajak teman-teman itu menari dan menari teman-teman. Ada yang udah tahu belum kira-kira mau ice breakingnya apa nih teman-teman? Belum kak. Belum Kak, belum tahu. Oke, saya kasih tahu ya. Jadi ice breakingnya itu biasa disebut Marina menari. Nah, di sini kita itu nanti bersama-sama bernyanyi. Nanti liriknya itu kayak Marina menari bukan bahasa. Nah, tapi tidak cuma bernyanyi teman-teman. Nanti ada gerakannya supaya lebih semangat nyanyinya. Nah, gimana teman-teman? Setuju nggak? Setuju. Biar lebih asik ya, kita berdiri ya teman-teman. Ayo. Kak. Mana tuh kak? Oke, jadi begini teman-teman. Lagunya Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Dan gerakannya gini. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Gitu ya teman-teman, bisa dipahami ya? Bisa kak. Oke, terus kompak ya. Ya, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Gimana teman-teman? Lagi? Lagi. Oke, sekarang saya yang nyanyi ya, teman-teman nyanyi dan gerak ya. Oke, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Terima kasih ya teman-teman. Silakan duduk lagi. Kita juga udah diskusi tanya jawab soal tadi ya. Sekarang saya mau menyimpulkan nih kegiatan hari ini ya teman-teman. Jadi manajemen waktu itu disebabkan oleh dua hal, yaitu faktor internal dan eksternal. Nah, selain itu juga kita membahas bagaimana sih cara melatih dan dalam mengatur waktu ya teman, seperti meningkatkan produktivitas, mengurangi stres dan meningkatkan kualitas kerja di rumah. Nah, sampai di sini ada yang ingin disampaikan, entah itu kesan yang atau yang lain. Pesannya adalah senang kita lebih untuk meningkatkan manajemen waktu, terutama dalam cara mengerjakan tugas itu tepat waktu. Terima kasih ya pesannya. Pesannya oke, bagus ya. Saya harap dalam pertemuan ini kita dapat mengambil apa yang telah dibahas bersama-sama ya. Yang terutama kita semoga bisa mengatur waktunya lebih bijak lagi. Amin. Silakan, ada yang mau disampaikan lagi? Kalau kalau tidak ada, kita akhiri bersama-sama kegiatan pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah mau menyempatkan waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.